Asal mula bunga kemuning. Dahulu kala di sebuah kerajaan tinggallah seorang raja bersama 10 putrinya. Ke-10 putri diberi nama sesuai dengan warna kesukaan sang raja. Ada putri jambon, putri hijau, putri jingga, putri nila, putri merah, putri kelabu, putri oranye, putri biru, putri putih, dan putri kuning. Putri jambon merupakan putri sulung, sedangkan putri kuning merupakan putri bungsu sang raja. Raja sangat menyayangi ke-10 putrinya. Namun, banyaknya pekerjaan membuat sang raja tidak dapat selalu mengawasi ke-10 putrinya. Oleh sebab itu, raja meminta bantuan para dayang istana untuk merawat para putrinya. Setiap hari, para putri diperlakukan dengan sangat baik oleh dayang-dayang. Semua keperluan mereka selalu dipenuhi. Hal itu membuat mereka merasa sangat senang hingga mereka lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas mereka. Sepanjang hari, 9 putri dari 10 putri raja selalu bermain-main dan bersenang-senang tanpa mau peduli dengan pelajaran dan tugas mereka. Akan tetapi, ada seorang putri yang sangat rajin dan suka membantu pekerjaan ayahnya. Putri itu adalah Putri Kuning. Setiap hari Putri Kuning rajin belajar dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugasnya. Putri Kuning juga sering menemani sang raja bekerja. Misalnya saat sang raja membalas surat undangan dari kerajaan lain. Suatu hari, raja berniat untuk pergi ke suatu negeri dalam waktu yang cukup lama. Sebelum pergi, raja berpesan kepada para putrinya untuk hidup rukun, tetap rajin belajar, dan mengerjakan tugas mereka masing-masing. Sang raja juga menanyakan oleh-oleh apa yang diinginkan para putri setelah ia kembali nanti. "Putri-putriku, ayah akan pergi ke negeri seberang selama beberapa hari. Apakah ada benda yang kalian inginkan? Oleh-oleh apa yang kalian inginkan? Ayo, katakan kepada ayah," ucap sang raja kepada ke-10 putrinya. Satu persatu para putri pun menyampaikan keinginan mereka. Ada yang menginginkan emas, perak, berlian, dan juga kain sutra. Namun hanya Putri Kuning yang tidak menyampaikan benda apa yang ia inginkan. "Ayah tidak perlu membawakanku apa-apa. Ayah cukup kembali ke kerajaan dalam keadaan sehat. Itu sudah membuatku sangat senang," kata Putri Kuning kepada ayahnya. Mendengar perkataan Putri Kuning tersebut, putri-putri lainnya sangat terkejut sekaligus senang karena hal itu berarti mereka bisa mendapatkan oleh-oleh lebih banyak. Sementara itu, mendengar perkataan putri bungsunya, sang raja pun tersenyum bangga. Hari demi hari pun berlalu sejak kepergian raja ke negeri seberang. Ke-9 kakak Putri Kuning pun lupa akan pesan ayahnya. Setiap hari mereka selalu bermain dan melupakan tugasnya. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pun dilimpahkan kepada para pengasuh mereka. Hal itu berbeda dengan yang dilakukan Putri Kuning.
Saat diajak bermain oleh kakak-kakaknya, ia menolak dan lebih memilih untuk belajar sesuai pesan ayahnya. Setelah pergi beberapa hari, sang raja pun kembali ke istana. Kesembilan kakak putri kuning berlari menyambut ayah mereka dengan sangat gembira dan penuh antusias. Mereka sudah tak sabar untuk menerima oleh-oleh dari sang ayah. Berbeda dengan kakak-kakaknya, putri kuning merasa senang melihat ayahnya kembali dalam keadaan sehat. Ia pun menyambut ayahnya dengan senyuman. Sang raja mulai memberikan oleh-oleh yang diminta oleh para putrinya. Meskipun putri kuning tidak memesan oleh-oleh, sang raja tetap membawakannya oleh-oleh, yaitu sebuah kalung berwarna hijau. Melihat kalung yang diterima oleh adiknya, putri hijau pun merasa iri. Ia ingin memiliki kalung tersebut karena warnanya sesuai dengan namanya. Keesokan harinya, putri hijau pun meminta kalung tersebut kepada putri kuning. Namun putri kuning tidak memberikannya karena itu hadiah dari sang raja untuk dirinya. Karena tidak mendapat kalung tersebut, putri hijau bilang kepada kakak-kakaknya bahwa kalung yang dipakai putri kuning adalah miliknya. Kakak-kakaknya pun percaya dengan perkataan putri hijau. Mereka pun mencari cara untuk mendapatkan kalung tersebut dari putri kuning. Kesembilan putri pun mengajak putri kuning untuk bermain di hutan. Sebelum bermain, mereka meminta putri kuning untuk menyimpan kalungnya di lemari agar tidak hilang. Putri kuning pun mematuhi perkataan para kakaknya. Setelah itu, mereka mengajak putri kuning ke dalam hutan yang cukup gelap, yang cukup jauh dari istana. Saat tengah bermain, tiba-tiba kesembilan kakak putri kuning berkata kepadanya ingin istirahat sebentar dan mengambil air di sungai dekat hutan. Mereka pun meminta putri kuning untuk menunggu mereka di hutan yang gelap itu. Namun ternyata kesembilan putri tersebut tidak beristirahat. Mereka kembali ke istana lebih dahulu dan meninggalkan putri kuning. Sementara itu, setelah menunggu lama, putri kuning tidak melihat kedatangan kakak-kakaknya. Ia merasa ketakutan karena hutan itu sangat gelap dan tidak tahu jalan kembali ke istana. Ia berusaha kembali ke istana, tetapi ia akhirnya tersesat di dalam hutan. Di istana, sang raja merasa khawatir karena putri bungsunya tak kunjung pulang. Ia pun berusaha mencarinya ke semua tempat di sekitar istana, tetapi tidak menemukannya. Waktu pun terus berlalu, raja pun sangat sedih karena salah satu putrinya hilang. Akhirnya sang raja mencari putri kuning ke dalam hutan yang cukup gelap. Di tengah hutan, raja melihat sebuah pohon yang memiliki batang seperti jubah putri kuning. Daunnya berkilau, sedangkan bunganya berwarna putih kekuningan dan berbau harum. Tanaman tersebut mengingatkan raja dengan putri bungsunya, yaitu putri kuning. Akhirnya, raja membawa dan merawat tanaman itu di istana, serta memberi nama tanaman tersebut dengan nama kemuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian sehat selalu.
Anak-anak, baru saja kalian mendengarkan cerita dengan judul Asal Mula Bunga Kemuning. Bagaimana? Seru bukan? Ya, asal mula bunga kemuning merupakan salah satu contoh cerita fiksi. Cerita fiksi adalah cerita yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang cerita fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan cerita fiksi. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur pembentuk cerita fiksi. Dan yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis cerita fiksi. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian cerita fiksi. Tadi sudah dijelaskan bahwa cerita fiksi adalah cerita yang berisi rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Adapun unsur-unsur pembentuk cerita fiksi, yang pertama adalah tokoh. Tokoh dalam sebuah cerita fiksi tidak selalu berwujud manusia. Tokoh dalam cerita juga dapat berwujud hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Kalian tahu cerita tentang kancil dan buaya? Nah, itu merupakan salah satu contoh cerita fiksi dengan tokoh hewan. Unsur yang kedua adalah alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terdapat dalam suatu cerita. Alur dalam suatu cerita fiksi menjelaskan susunan dari rangkaian peristiwa yang terjadi di dalamnya, mulai dari peristiwa di awal cerita, permasalahan yang terjadi, hingga penyelesaian masalah dalam cerita. Unsur yang ketiga adalah latar. Latar merupakan keterangan yang menjelaskan keadaan dalam suatu cerita. Latar dalam cerita fiksi terbagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat berarti berhubungan dengan tempat kejadian cerita. Bisa di hutan, di laut, atau di mana saja. Kemudian latar waktu berhubungan dengan waktu. Bisa terjadi pada malam hari, siang hari, sore hari. Dan yang terakhir adalah latar suasana, berhubungan dengan unsur yang keempat adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita. Setelah membaca suatu cerita fiksi, kita diharapkan dapat menerapkan amanat yang terkandung di dalamnya. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur pembentuk cerita fiksi. Selanjutnya kita akan belajar mengetahui jenis-jenis cerita fiksi. Yang pertama adalah legenda. Legenda yaitu cerita rakyat pada zaman dahulu yang ada hubungannya dengan peristiwa sejarah. Contohnya adalah cerita terjadinya rawa pening. Yang kedua adalah cerita jenaka, yaitu cerita penghibur yang membangkitkan tawa, jenaka, keriangan, atau sindiran. Jenis cerita fiksi yang ketiga adalah saga atau cerita panji, yaitu cerita rakyat yang bersifat legendaris tentang kepahlawanan atau petualangan yang mengagumkan. Yang keempat adalah fabel. Fabel yaitu cerita yang menggambarkan watak dan budi manusia yang ditokohkan atau diperankan oleh hewan. Dan yang terakhir adalah mite, yaitu cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa.
Nah, itu tadi anak-anak jenis-jenis cerita fiksi. Kalau menurut kalian nih, cerita asal mula Bunga Kemuning termasuk jenis cerita fiksi yang mana ya? Tulis di kolom komentar. Nah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.